Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya anak-anakku? Ini adalah pertemuan kita yang pertama di kelas 12. Eh, Walaupun kita tidak bisa bertatap langsung, tetapi kita masih bisa mengikuti KBM walaupun secara virtual. Di materi yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Oke, kita mulai materinya. Ini adalah kompetensi dasar yang uh, akan kita tuju, pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian, uh, kalau kalian ingat di tahun lalu, salah satu kandidat calon presiden pernah meramalkan, pernah berkata bahwa Indonesia bisa bubar. Yaitu kalimat itu berasal dari sebuah novel yang berjudul Ghost Fleet. Nah, jadi di dalam novel itu diperkirakan akan terjadi perang dunia ketiga yang salah satu battlefield-nya ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia diperkirakan di tahun tersebut sudah tidak ada lagi. Jadi artinya sudah bubar. Nah, mengenai ngomong tentang bubar, bener nggak sih Indonesia bisa bubar tahun 2030? Ya, kalau dikatakan, kalau melihat situasi terakhir saat ini di mana ada perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, termasuk yang belum lama itu tentang virus corona, di mana salah satunya Amerika Serikat menuduh Tiongkok lalai dalam masalah virus corona ini sehingga menjadi pandemi global. Ada tuduhan-tuduhan serius seperti itu. Bukan tidak mungkin nantinya bisa berkembang menjadi perang dunia. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya kalau ditanya Indonesia bisa bubar nggak sih? Ya bisa. Indonesia bisa bubar kapan saja. Bisa minggu depan, bisa tahun depan, atau bisa kapan saja. Nah, kenapa kok bisa Indonesia bisa bubar? Nah, bubar itu bisa ada banyak faktor. Ada faktor dari luar, dari negara lain datang menyerbu masuk ke Indonesia, terus kemudian dikuasai. Itu bisa. Tetapi bisa juga bubar karena faktor dari dalam, karena adanya disintegrasi atau adanya perpecahan. Nah, untuk itu kita sangat perlu mencegah terjadinya perpecahan. Kita perlu menggalang semangat persatuan. Demi apa? Demi bangsa Indonesia. Kalau kalian masih ingin melihat ada nama Indonesia, ya kita harus berupaya supaya mencegah terjadi perpecahan itu. Nah, di slide berikut kita akan jelaskan bagaimana potensi-potensi perpecahan atau disintegrasi itu pernah terjadi di Indonesia. Dari situ kita bisa belajar bagaimana upaya mencegah supaya tidak terulang kembali. Karena di masa depan kalianlah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, harus berupaya bagaimana caranya supaya tidak terulang potensi ini. Oke, kita mulai materinya. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Ini ada gambar foto Musso. Yang ini Musso. Kemudian ini ada gambar Amir Sarifuddin. Oke, kita lanjut. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun. Nah, pemberontakan PKI Madiun itu awalnya adalah adanya
penandatanganan perjanjian Renville. Nah, kalau kalian ingat materi di sejarah wajib kelas 11, itu kita membahas tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, di dalam salah satu materinya ada perjanjian Renville. Dalam perjanjian Renville itu wilayah Indonesia menjadi sangat kecil. Nah, ada garis Van Mook di situ. Akibatnya muncul mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri waktu itu, yaitu Mr. Amir Syarifuddin. Nah, akibatnya Amir Syarifuddin pun meletakkan jabatannya. Oke. Kemudian Amir Syarifuddin digantikan oleh Muhammad Hatta. Nah, yang menarik ketika Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri, beliau tidak mengajak kelompok sosialis komunis atau golongan kiri masuk ke dalam kabinet yang dipimpinnya. Nah, kalau zaman sekarang, kalau kalian perhatikan di peta perpolitikan itu kan ketika pas selesai pemilu itu biasanya yang menang mengajak tuh sebanyak mungkin partai-partai politik supaya masuk ke dalam gerbongnya. Tujuannya apa? Supaya pemerintah menjadi kuat. Nah, waktu itu golongan sosialis komunis tidak diajak, otomatis maka golongan sosialis komunis itu menjadi oposisi dalam pemerintahan Hatta karena tidak diajak. Oke, nah kemudian ketika Hatta menjadi Perdana Menteri, beliau dihadapkan oleh permasalahan keuangan. Ya, sangat rumit waktu itu keuangannya karena defisit anggaran di sana sini. Perlu sebuah terobosan untuk mengurangi defisit anggaran. Salah satu program yang dicanangkan yaitu program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang atau sering disebut dengan RERA, program RERA. Nah, program ini bertujuan untuk melakukan pengurangan besar-besaran personel tentara yang dianggap terlalu besar, jumlah tentara itu terlalu banyak sehingga karena mereka kan digaji berarti membebani keuangan negara. Oke, sekarang bagaimana teknisnya? Nah, itu yang kemudian akhirnya menjadi polemik di kemudian hari. Pengurangan tentara ini. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini saya akan coba bahas bagaimana kenapa kok ada program RERA. Kita flashback sedikit. Jadi, ketika tahun 1945 di sidang PPKI tanggal 22 Agustus itu kan dibentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, Badan Keamanan Rakyat ini awalnya memang bukan tentara karena waktu itu masih ada Jepang. Tetapi seiring dengan kedatangan tentara sekutu yang diboncengi oleh Nika atau Belanda, maka sangat perlu, Republik sangat memerlukan tentara. Akhirnya BKR diubah menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Itu tanggal 5 Oktober 1945. Nanti sampai hari ini tanggal tersebut masih diperingati sebagai hari lahir TNI. Nah, TKR kemudian menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia, dan akhirnya menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang. Nah, waktu itu ketika BKR menjadi TKR itu kan kita dalam situasi konflik dengan Belanda. Jadi untuk merekrut anggota militer itu cukup sulit kalau misalnya dia harus lulus sekolah. Ingat zaman tahun 45 itu yang lulus sekolah itu jumlahnya nggak banyak, lulus SD gitu. Jadi banyak tentara-tentara kita yang buta huruf. Nah, dia berani, suka berantem, modal nekat, akhirnya bisa jadi tentara. Nah, kemudian hal ini menjadi permasalahan. Kenapa? Karena namanya perang itu nggak cukup cuman modal nekat. Ya, namanya perang itu perlu taktik, perlu strategi.
Nah, taktik dan strategi itu kan bagaimana dia bisa membaca kode-kode. Nah, itu kemampuan baca tulis itu kan diperlukan. Nah, karena itu banyak tentara yang direkrut meninggal hingga banyak terjadi kekalahan. Itu kan menjadi masalah berikutnya. Nah, dari situ muncul bagaimana jika angkatan perang itu dirasionalkan, dikurangin, direorganisasi. Nah, itu yang disebut dengan uh, RERA. Nah, bagaimana dampak dari pelaksanaan ini? Dampaknya adalah prajurit itu banyak yang terpaksa, yang tadinya dia misalnya tentara. Nah, kemudian akhirnya bahasa kasarnya ya dipecat. Kenapa dipecat? Karena tidak dapat memenuhi kualifikasi minimal. Ya, yang paling standar kualifikasinya adalah pendidikan. Dia nggak bisa baca tulis. Nah, hal ini sudah barang tentu membuat banyak prajurit itu menjadi kecewa. Karena mereka merasa sudah berjasa. Mereka sudah berjasa dengan Republik, ikut bertempur melawan Belanda, tapi kok malah dipecat? Di mana nih penghargaannya? Kira-kira seperti itu logikanya. Nah, ini kemudian menjadi konflik. Ya, salah satunya adalah konflik yang terjadi di Solo nanti. Jadi pemberontakan PKI Madiun berawal dari Solo, nanti lanjut ke Madiun. Oke. Nah, program RERA ini oleh Amir Sarifudin tadi, ya Perdana Menteri yang mengundurkan diri karena perjanjian Renville itu ditolak. Apalagi Amir Sarifudin kan dia tidak masuk dalam kabinet, menjadi oposisi. Nah, kemudian beliau membentuk Front Demokrasi Rakyat. Nah, di dalam Front Demokrasi banyak anggotanya itu sebagian besar itu adalah tentara-tentara yang berhaluan kiri. Nah, FDRI kemudian banyak melakukan demonstrasi, pemogokan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, sementara itu, tahun 1948, bulan Agustus, Musso, siapa sih Musso? Musso itu adalah tokoh PKI yang ketika pas pemberontakan PKI tahun 1926, jadi PKI pernah memberontak kepada Belanda tahun 1926, itu dia melarikan diri ke Soviet. Nah, dia kemudian tahun 48 datang ke Indonesia. Nah, Musso kemudian mencoba menggabungkan semua organisasi yang berhaluan kiri supaya masuk ke dalam satu partai, yaitu Partai Komunis Indonesia. Nah, kemudian Musso itu melihat pemerintah Soekarno dan Hatta itu terkesan ketika pas berhadapan dengan Belanda kok kayaknya lembek gitu loh. Dianggap mau berunding, kemudian hasilnya semakin dalam perundingan Linggarjati atau Renville itu kan terlihat bagaimana posisi Indonesia bukan makin baik tapi makin melemah. Makanya kemudian Musso menuduh pemerintah Soekarno-Hatta telah menjual bangsa Indonesia kepada kaum kapitalis atau imperialis Belanda. Nah, dari sini muncul konflik antara Soekarno dengan Musso. Ya, pernah ada salah satu klaim dari Soekarno, oke, sekarang kita pilih siapa yang lebih banyak rakyat yang pilih Soekarno atau Musso. Begitu kata Soekarno pada waktu itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana keterkaitan antara peristiwa Solo dan peristiwa Madiun. Nah, itu kan pemberontakan PKI Madiun. Tetapi ngomong pemberontakan PKI Madiun nggak bisa kalau nggak ngomongin Solo. Jadi, di setelah perjanjian Renville, itu kan ada salah satu klausul di mana TNI harus ditarik atau melakukan pengosongan di wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Nah, wilayah Jawa Barat, di mana
pasukan divisi Siliwangi bertempat itu menurut perjanjian Renville merupakan wilayah kekuasaan Belanda. Makanya kemudian mulai terjadi pergerakan atau long march divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dan salah satu kota tujuannya adalah Surakarta atau Solo. Nah, kemudian kedatangan divisi Siliwangi ke Surakarta juga menimbulkan masalah. Kenapa? Karena di Surakarta itu sudah ada tentara juga, tentara divisi Panembahan Senopati. Nah, ketegangan ini semakin bertambah ketika adanya program RERA yang saya katakan tadi. Ada program RERA dari Hatta. Nah, yang menarik, ketika program RERA itu dijalankan, itu banyak anggota tentara dari divisi Panembahan Senopati yang bakal terkena dampak. Nah, kemudian maksudnya mereka bakal kena dipecat-pecatin. Nah, isu yang berkembang ketika datang tentara dari divisi Siliwangi, mereka akan digantikan oleh divisi Siliwangi. Sehingga dari situ mulai muncul ketidaksukaan divisi Panembahan Senopati terhadap divisi Siliwangi. Nah, kemudian ketika pas suatu ketika itu pemerintah sedang kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayarkan gaji tepat pada waktu. Nah, salah satunya adalah divisi Siliwangi yang berada di Surakarta itu sempat kelaparan karena kurangnya makanan. Nah, ada beberapa oknum tentara divisi Siliwangi yang kemudian karena masalah perut itu kemudian melakukan penjarahan ke sejumlah tempat, toko atau pasar. Nah, hal ini kemudian menjadi citra buruk. Wah, gimana sih nih? Tentara kok malah menjarah. Nanti oknum tentara sendiri itu akan dikembalikan ke Jawa Barat. Dianggap lalai lah dia. Nah, divisi Panembahan Senopati kemudian mencoba mengingatkan supaya jangan sampai ada aksi penjarahan itu. Tapi karena situasinya memang panas, saran dari itu nggak bisa diterima begitu aja. Kemudian situasi semakin memanas dan memanas. Nah, salah satunya adalah ketika terjadi pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto. Siapa sih Kolonel Sutarto? Beliau adalah salah satu pimpinan divisi Panembahan Senopati. Nah, kemudian di dekat jenazah Kolonel Sutarto itu terdapat lencana Siliwangi. Nah, sehingga kemudian muncul kecurigaan. Wah, jangan-jangan pembunuhnya adalah divisi Siliwangi. Nah, kalau menurut informasi yang saya coba cari di berbagai sumber itu memang ada oknum-oknum dari PKI yang sengaja melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto, kemudian sengaja diterapkan lencananya di sana. Nah, kemudian sejak saat itu mulai terjadi aksi culik-menculik antara divisi Panembahan Senopati dengan divisi Siliwangi. Dan kemudian akhirnya berkembang jadi pertempuran antara divisi Siliwangi dan Panembahan Senopati di Surakarta. Nah, kemudian divisi Panembahan Senopati dalam berbagai pertempuran itu ternyata kalah. Mereka kalah terhadap divisi Siliwangi, sehingga akhirnya mereka terusir dari kota Surakarta. Padahal itu adalah base campnya mereka. Nah, kok bisa? Ya karena divisi Siliwangi berhasil mendatangkan bantuan dari pasukan divisi lain yang di sekitar Surakarta, di Jogja, dari Magelang datang, akhirnya mereka bisa menang. Nah, bagaimana sikap pemerintah pusat ketika ada konflik? Kalau zaman sekarang ada nggak sih konflik antara tentara? Ada. Kalau kalian lihat berita ada. Nah, pemerintah pusat tegas waktu itu. Gatot Subroto sebagai pemimpin TNI langsung memerintahkan kepada divisi
Siliwangi maupun Pandemangan untuk oke, sekarang semuanya datang menghadap ke Karasiden Surakarta. Jika nggak mau datang, maka dianggap sebagai pemberontak. Oke, sampai di sini pemerintah masih cukup adil kan, dilihat datang. Nah, kemudian divisi Panembahan Sewati ternyata tidak mematuhi perintah tersebut. Mereka yang sudah terusir kemudian malah lanjut bablas ke kota Madiun. Nah, dari situlah kemudian muncul bahwa oh ini pemberontak nih. Nah, di Madiun kemudian mereka bergabung dengan FDR atau PKI dan yang dari awal memang sangat menentang program RERA dan di sana mulai membuat kekacauan. Oke, kemudian tanggal 18 September FDR atau PKI mulai menangkap para pejabat pemerintah, perwira TNI, alim ulama yang mereka anggap sebagai musuh. Nah, ini di Madiun posisinya ya. Jadi mereka bunuh, mereka tangkap, dimasukkan ke dalam sumur dan beberapa jadi kuburan massal. Nah, kemudian PKI juga mengambil alih kekuasaan di Madiun dan Pati, kemudian memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Nah, pemerintah waktu itu bertindak tegas, kemudian langsung melancarkan operasi militer. Pemimpinnya adalah Kolonel Abdul Haris Nasution. Nah, kemudian tanggal 30 September, Madiun berhasil direbut kembali, Musso ditembak mati. Kemudian tokoh-tokoh yang lain seperti Amir Sarifuddin juga berhasil ditangkap. Kemudian beliau juga dieksekusi mati. Oke, sekarang kita akan lanjut ke gerakan DITI. Pendirinya adalah Karmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya mendirikan negara Islam. Nah, kemudian punya tentara, namanya Tentara Islam Indonesia. Awalnya dari Jawa Barat, kemudian meluas sampai ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, kenapa kok ada muncul pemberontakan DITI di Jawa Barat? Latar belakangnya adalah adanya penandatanganan perjanjian Renville. Jadi, dalam perjanjian Renville itu kan disebutkan tadi, kita bahas bagaimana Indonesia harus menarik pasukannya dari wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Oke, kalian lihat di peta, Kartosuwiryo itu berada di Jawa Barat, di sini kira-kira. Kemudian dia harus pergi ke yang berwarna merah, meninggalkan pasukannya. Nah, Kartosuwiryo waktu itu enggan, nggak mau. Wah, kok masa mesti pindah sini? Kalau si divisi ini kan patuh tadi, dia mau. Kartosuwiryo nggak mau. Kemudian beliau menolak perintah tersebut, kemudian menganggap bahwa wah kayaknya RI sudah tamat nih. Apalagi Desember 1948 kita tahu ada agresi militer Belanda kedua. Dalam agresi tersebut Soekarno, Hatta, dan para menteri ditangkap. Nah, makanya kemudian Kartosuwiryo, wah udah habis nih. Republik itu sudah tamat nih. Makanya kemudian beliau memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Tanggal 7 Agustus 1949. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika beliau sudah memproklamasikan kan bulan Agustus 1949. Kemudian Desember kan ada pengakuan kedaulatan dari Belanda. Artinya saat itu Indonesia sudah diakui. Di Indonesia ada 2 nahkoda dalam satu kapal. Makanya kemudian akhirnya dimulailah upaya dari pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap DITI. Nah, strategi yang jalan adalah perang wilayah, yaitu memobilisasi rakyat
untuk membantu TNI dengan taktik pagar betis. Maksudnya, jadi rakyat diminta untuk memberikan informasi di mana sih keberadaan anggota DITI, sehingga membatasi ruang gerak dari anggota DITI. Nah, akhirnya tahun 60 Kartosuryo berhasil ditangkap dan kemudian Kartosuryo pun dijatuhi hukuman mati. Ini ada beberapa tampilan Kartosuryo ketika dijatuhi hukuman mati. Ini lokasinya ada di Pulau Ubi, kalau sekarang di sekitar Kepulauan Seribu. Ini mulai runtutannya bagaimana datang sampai kemudian dieksekusi mati, kemudian dikafani dan disolatkan, kemudian dikuburkan. Oke, kita lanjut ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini tokohnya pemimpinnya adalah Amir Fathah dan Kiai Sumulangu. Nah, Amir Fathah awalnya dia adalah Laskar Hizbullah. Nah, kemudian dia bergabung dengan TNI, masuk ke dalam Batalion 52. Dipimpin oleh Mayor Muhammad Bahrin di Wonosobo. Nah, kemudian batalion ini dipengaruhi, banyak mendapat pengaruh, akhirnya terpengaruh masuk ke dalam anggota DITI. Jadi batalion ini. Nah, akhirnya Amir Fathah beserta pasukannya memproklamasikan bahwa mereka adalah bagian dari DITI yang punyanya Kartosuryo. Nah, kemudian di beberapa daerah itu muncul pemerintahan. Jadi ada pemerintah Republik Indonesia, ada juga pemerintah Negara Islam Indonesia. Nah, sampai di sini rakyat menjadi bingung. Ini sebenarnya yang benar yang mana sih nih? RI atau NII? Nah, kemudian waktu itu juga pasukan Amir Fathah juga menyerang pusat-pusat markas-markas TNI. Nah, kemudian di wilayah Kebumen juga muncul gerakan DITI, pemimpinnya adalah Kiai Sumulangu. Nah, sama beliau ingin setuju untuk didirikannya negara Islam Indonesia. Nah, untuk menghadapi gerakan itu, pemerintah membentuk pasukan baru yang namanya Banteng Riders. Nah, kemudian akhirnya dengan operasi Guntur, DITI di Jawa Tengah berhasil dilumpuhkan. Oke, kita lanjut ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu ada pemimpinnya Kahar Muzakar. Ya, kenapa kok Kahar Muzakar memberontak? Ini sebenarnya ada hubungannya dengan program RERA yang kita bahas di awal tadi. Jadi, Kahar Muzakar berkeinginan agar seluruh anggota dari tentaranya, Komando Gerilya Sulawesi Selatan itu dimasukkan menjadi anggota TNI. Kalau Kahar Muzakar sendiri, dia lolos jadi anggota TNI. Tapi anak buahnya enggak. Itu yang menjadi masalah. Dia ingin agar anak buahnya masuk. Mungkin kalau kamu perang, bisa dibayangkan, namanya perang kan, hidup matinya kita itu bisa jadi tergantung oleh orang lain. Bisa ibaratnya dibantu sama orang lain. Ketika pas masa perang selesai, kemudian dia masih jadi tentara, sementara anggotanya tidak, dia kan mungkin nggak sampai hati. Makanya kemudian akhirnya dia sebagai pemimpin berusaha agar seluruh anggotanya bisa masuk sebagai anggota TNI. Tetapi anggotanya banyak yang tidak bisa baca tulis. Akibatnya usulannya tidak disetujui. Akhirnya Kahar Muzakar dan pasukannya melarikan diri ke hutan. Dan mereka memutuskan bergabung dengan
Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwiryo. Nah, operasi penumpasan DITI di Sulawesi ini cukup memakan waktu yang lama. Kenapa? Karena yang pertama, si Kahar Mujakar itu berhasil menanamkan rasa kesukuan yang kuat. Karena kan dia sama-sama orang Sulawesi. Saya orang Sulawesi, saya bukan pemberontak. Saya tidak saya cuma menuntut supaya tentara saya bisa jadi anggota TNI. Dia paham banget bagaimana psikologis rakyat Sulawesi, kenal sifat rakyatnya dan bisa memanfaatkan alam di Sulawesi. Itu yang menyebabkan pemberontakannya menjadi lama upaya penumpasannya. Kemudian akhirnya tanggal 3 Februari 1965 Kahar Mujakar berhasil ditembak mati dalam sebuah kontak senjata. Nah, dengan tewasnya Kahar Mujakar, maka pemberontakan DITI di Sulawesi akhirnya bisa ditumpas. Oke, selanjutnya adalah pemberontakan DITI di Aceh. Pemimpinnya adalah Daud Bereh. Daud Bereh siapa sih? Gubernur Aceh. Kenapa kok Daud Bereh memberontak? Waktu itu Aceh ketika pas masa revolusi fisik dia minta sama Soekarno supaya Aceh itu jadikan daerah istimewa. Nah, istimewanya di mana? Boleh menerapkan syariat Islam. Kalau sekarang zaman reformasi kita nggak heran kalau di Aceh berlaku hukum Islam. Nah, waktu pas zaman dulu itu belum. Jadi di Aceh hukumnya masih hukum yang sama dengan daerah yang lain. Nah, kemudian belum masalah hukum Islam belum bisa diterapkan, malah terjadi penurunan status. Tadinya provinsi sendiri malah jadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara dengan alasan untuk menghemat biaya. Sakit hati Daud Bereh. Gimana sih nih? Masa saya minta daerah istimewa nggak dikasih, malah wilayahnya di statusnya malah jadi turun. Nah, akhirnya tanggal 21 September 1993 Daud Bereh mengeluarkan maklumat, isinya Aceh adalah bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Ya, buatan Kartosuwiryo. Jadi, udah kalau RI tidak mau memberikan uh, status daerah istimewa, malah jadi turun statusnya, udah kita gabung aja sama negara Islam Indonesia buatan Kartosuwiryo. Oke, kemudian untuk menghadapi pemberontakan ini, pemerintah mengirimkan Kolonel Yasin. Diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Nah, akhirnya dalam musyawarah itu tercapai kesepakatan. Oke, Aceh akan dikembalikan lagi menjadi daerah istimewa. Oke, kemudian akhirnya pemberontakan dapat diselesaikan tanpa harus kontak fisik senjata. Oke, yang terakhir. Yang terakhir kita akan bahas tentang DITI di Kalimantan Selatan. Pemimpinnya adalah Ibnu Hajar. Latar belakangnya sebenarnya sama seperti Kahar Mujakar. Ibnu Hajar dia tidak bisa baca tulis. Artinya ketika ada program RERA, beliau tidak lolos menjadi anggota TNI. Beliau dan pasukannya yang tidak lolos kemudian membentuk korps tentara namanya Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Kenapa kok tertindas? Karena mereka sudah berjuang habis-habisan ketika masa revolusi fisik melawan Belanda. Setelah merdeka, malah mereka dipecat, tidak jadi tentara. Mereka mulai menyalakan penyerangan ke pos-pos TNI. Nah, waktu itu Ibnu Hajar sempat berhasil dibujuk oleh temannya di pemerintahan. Dia sempat menyerahkan diri. Tapi ternyata itu cuma taktik aja. Nah, dia dapat senjata,
Akhirnya dia pergi lagi dan malah bergabung dengan Kahar Mujakar dan Kartorsio menjadi Panglima Tentara Islam Indonesia di wilayah Kalimantan. Nah, kemudian akhirnya TNI bertindak tegas, dilakukan operasi militer, dan akhirnya Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.